Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar sendiri merupakan salah satu materi pada mata pelajaran matematika, tepatnya di SMA kelas 11. Oke, sebelum kita ke materi inti, ada baiknya kita pahami ulasan berikut. Jika ada pertanyaan, bilangan bulat manakah yang terdekat ke bilangan 3? Tentu saja teman-teman kan dengan mudah dapat menjawabnya, yaitu bilangan 2 atau bilangan 4 kan? Tetapi jika pertanyaan tersebut diubah menjadi bilangan real manakah yang terdekat ke bilangan 3? Agak sulit ya ini tentunya. Tentunya kan ada tak hingga banyaknya bilangan real yang dekat ke bilangan 3. Tetapi bilangan apa sih yang terdekat ke bilangan 3? Untuk menjawabnya, tentunya teman-teman harus memahami konsep dari limit fungsi aljabar. Oke, kita menuju ke definisi dari limit fungsi. Misalkan f adalah sebuah fungsi yang memetakan elemen yang ada di R ke elemen yang ada di R, dan misalkan L dan C adalah anggota himpunan bilangan real. Limit dari fx untuk x mendekati C adalah L jika dan hanya jika fx mendekati L untuk semua x mendekati C. Maksudnya gini, jika kita melakukan pendekatan x mendekati suatu titik yaitu C, maka diperoleh fx mendekati L. Selanjutnya kita akan memahami istilah atau penjelasan yang masih berkaitan dengan definisi dari limit fungsi aljabar. Notasi limit fungsi yang sudah dituliskan pada slide sebelumnya dibaca dengan limit dari fx untuk x mendekati C adalah L. Dari sini jelas ya teman-teman. Yang selanjutnya, fx mendekati L ketika x mendekati C yang terdefinisi pada selang atau interval yang memuat C kecuali mungkin di C sendiri. Jadi ketika kita melakukan pendekatan x mendekati titik C, maka akan selalu diperoleh fx mendekati suatu titik yaitu L. Limit fungsi mempunyai sifat limit dari fx untuk x mendekati C adalah L jika dan hanya jika limit dari fx untuk x mendekati C dari sebelah kiri itu hasilnya akan sama dengan L, dan L ini hasilnya juga sama dengan ketika limit fungsi dari untuk x mendekati C dari sebelah kanan. Saya ulangi. Limit fungsi mempunyai sifat limit dari fx untuk x mendekati C dari arah kiri nilainya sama dengan limit dari fx untuk x mendekati C dari arah sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita ke pemahaman intuitif mengenai limit fungsi aljabar. Contohnya gini, amati fungsi fx. Fx bernilai x kuadrat jika x kurang dari sama dengan 1. Dan fx mempunyai nilai x tambah 1 jika x lebih dari 1. Jika y sama dengan fx, maka nilai fx untuk x mendekati 1 dapat dilihat pada tabel berikut. Kita amati tabelnya. Ketika x mendekati 1 dari kiri, maka akan diperoleh y-nya ini. Dan ketika x mendekati 1 dari arah kanan, maka akan diperoleh y-nya ini. Berdasarkan tabel tersebut, nilai fungsi fx akan mendekati 1 pada saat x mendekati 1 dari arah kiri.
Sementara nilai fx mendekati 2 pada saat x mendekati 1 dari arah kanan. Jika dituliskan dalam bentuk grafiknya, maka teman-teman dapat amati seperti ini. Ketika x-nya mendekati 1 dari arah kiri, maka diperoleh grafik yang seperti ini. Dan ketika x-nya mendekati 1 dari arah kanan, maka grafiknya adalah berupa garis lurus. Dengan demikian, fx yang mempunyai dua nilai, yaitu fx bernilai x kuadrat jika x kurang dari sama dengan 1, dan fx bernilai x plus 1 jika x lebih dari 1, tidak memiliki limit pada saat x mendekati 1. Karena apa? Karena ketika x didekati dari arah kiri atau ketika 1 didekati dari arah kiri, hasilnya berbeda dengan ketika 1 didekati dari arah kanan. Sifat-sifat dari limit fungsi. Di sini ada 8 sifat dari limit fungsi, yaitu yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini, dan yang ketiga adalah ini, yang keempat adalah ini, sampai yang kedelapan adalah ini dia. Lalu kita akan mengulasnya satu persatu, yaitu yang pertama, sifat limit fungsi yang pertama yaitu misalkan f sebuah fungsi yang memetakan elemen di dalam R ke dalam elemen yang ada di dalam R, dan misalkan L dan C adalah bilangan real, limit dari fungsi fx untuk x mendekati C adalah L jika dan hanya jika limit dari fungsi fx untuk x mendekati C plus sama dengan L sama dengan limit dari fx untuk x mendekati C min. Contohnya, sebelum ke contohnya, maksudnya gimana dari teorema ini atau dari sifat ini? Maksudnya adalah ketika suatu titik atau ketika suatu x didekati dari arah kiri atau didekati dari arah kanan, maka nilai fx-nya itu sama, yaitu L. Contohnya adalah misalkan ft sama dengan y, dan y ini memiliki 3 kemungkinan nilai, yaitu y bernilai min 5t kuadrat plus 10t jika 0 kurang dari sama dengan t kurang dari sama dengan 1. Y bernilai 5 jika 1 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2. Y bernilai min 5T ditambah 15 jika 2 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 3. Sehingga nilai limit fungsi pada saat T mendekati 1 dapat dilihat pada tabel berikut. Dapat kita lihat bahwa dari T 0,7, 0,8, 0,9 sampai dia mendekati 1, maka fx-nya akan bernilai mendekati 5. Dari arah kanan, kita lihat jika T-nya semakin mendekati 1, maka ft-nya juga akan semakin mendekati 5. Dari tabel diperoleh bahwa y mendekati 5 pada saat t mendekati 1. Dengan perhitungan limit fungsi diperoleh juga nilai limitnya yang bernilai 5. Atau kita masukkan sesuai dengan ketentuan di soal, yaitu melalui perhitungan limit fungsi diperoleh limit dari min 5t kuadrat plus 10t untuk t mendekati 1 dari arah kiri, hasilnya 5. Maksud dari t mendekati 1 min itu adalah nilai t yang mendekati 1 dari arah kiri. Demikian juga limit dari 5 untuk x mendekati 1 plus atau x mendekati 1 dari arah kanan, nilainya 5. Dan di sini tertera bahwa x mendekati 1 plus itu artinya adalah nilai t yang mendekati 1 dari arah kanan.
Dari kedua perhitungan ini dan dari tabel yang telah dijelaskan, maka kita peroleh bahwa limit dari min 5t kuadrat plus 10t untuk t mendekati 1 dari arah kiri itu hasilnya sama dengan limit untuk 5 dari x mendekati 1 dari arah kanan, yaitu hasilnya adalah 5. Sifat limit yang selanjutnya yaitu sifat limit yang kedua. Misalkan fx sama dengan x adalah fungsi yang mempunyai limit pada x mendekati c, dengan k dan c adalah bilangan real, maka limit dari k untuk x mendekati c adalah k itu sendiri. Contohnya gini, misalkan y sama dengan fx sama dengan k bilangan real, maka nilai fx sama dengan k maka nilai fx akan sama dengan k saat x mendekati 1. Dapat dilihat pada tabel ini. Kita perhatikan tabelnya. Ketika nilai x semakin mendekati 1 dari arah kiri, dan ketika nilai x semakin mendekati 1 dari arah kanan, maka hasil dari fx atau y-nya sama-sama akan mendekati k. Jika x mendekati 1 dari kiri dan kanan, maka nilai y akan mendekati k. Artinya, limit dari k untuk x mendekati c dari arah kiri, hasilnya sama dengan nilai limit dari k untuk x mendekati c dari arah sebelah kanan, yaitu hasilnya sama-sama k. Oke, selanjutnya kita menuju ke sifat limit fungsi yang ketiga, yaitu misalkan fx sama dengan x adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati c, dengan c adalah bilangan real, maka nilai limit dari x untuk x mendekati c adalah c itu sendiri. Contohnya adalah misalkan y sama dengan fx sama dengan x, maka nilai pendekatan fx sama dengan x saat x mendekati 1, yaitu kita perhatikan tabel di sini. Ketika x mendekati 1 dari arah kiri dan x mendekati 1 dari arah kanan, maka diperoleh nilai y atau fx yang sama ketika nilai x tersebut didekati dari arah kiri maupun dari arah kanan. Atau secara bahasa matematikanya, yaitu jika x mendekati 1 dari kiri dan dari kanan, maka nilai y akan mendekati 2. Artinya, limit dari x untuk x mendekati 1 dari arah kiri nilainya akan sama dengan ketika nilai limit dari x untuk x mendekati 1 dari arah kanan, atau bisa kita tuliskan langsung dengan limit dari x untuk x mendekati 1 sama dengan 1. Selanjutnya kita ke sifat limit fungsi yang keempat, yaitu misalkan f adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati c, dengan c adalah bilangan real, maka nilai limit dari k dikali fx untuk x mendekati c itu sama dengan nilai dari k dikalikan dengan limit dari fx untuk x mendekati c. Contohnya adalah misalkan y sama dengan fx sama dengan kx, dengan k bernilai konstan, maka nilai pendekatan fx sama dengan kx saat x mendekati 1, yaitu kita perhatikan di dalam tabel berikut ini. Ketika kita masukkan nilai x yang semakin mendekati 1 akan bernilai y yang sama dengan ketika kita masukkan x yang semakin mendekati 1. Diperoleh bahwa
limit dari Kx untuk X mendekati 1 dari arah kiri itu sama dengan K sama dengan limit dari Kx untuk X mendekati 1 dari arah kanan. Atau dapat kita tuliskan langsung dengan limit dari Kx untuk X mendekati 1 sama dengan K itu sendiri. Jika diuraikan atau kita lakukan operasi limit, maka limit dari Kx untuk X mendekati 1 itu nilainya sama dengan K dikali dengan limit X untuk X mendekati 1 sama dengan K dikali 1 sama dengan K. Oke, selanjutnya kita ke sifat limit fungsi yang kelima, yaitu misalkan f dan g adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati c, maka nilai limit dari fx dikali gx untuk x mendekati c nilainya sama dengan limit dari fx untuk x mendekati c dikalikan dengan limit gx dikalikan dengan limit dari gx untuk x mendekati c. Contohnya untuk sifat yang kelima ini adalah misalkan y sama dengan fx sama dengan kx kuadrat, maka nilai pendekatan fx sama dengan kx kuadrat dengan k adalah konstan saat x mendekati 1, yaitu kita perhatikan tabel berikut ini, yaitu kita lihat ketika x semakin mendekati 1 dari arah kiri, maka nilainya akan sama dengan maka nilai y atau fx yang diperoleh akan sama dengan ketika kita melakukan pendekatan nilai yang semakin mendekati 1 dari arah kanan. Diperoleh limit dari kx kuadrat untuk x mendekati 1 dari arah kiri itu sama dengan k sama dengan limit dari kx kuadrat untuk x mendekati 1 dari arah kanan. Atau bisa juga kita tuliskan dengan limit dari kx kuadrat untuk x sama dengan 1 sama dengan k itu sendiri. Misalkan k sama dengan 2, Bila nilai limit itu diuraikan, maka prosesnya adalah bisa teman-teman lihat di slide ini ya. Limit dari 2x kuadrat untuk x mendekati 1 kita pecah 2x kuadratnya menjadi 2 dikali x dikali x. Lalu kita pecah limitnya menjadi limit dari 2 untuk x mendekati 1 dikali limit dari x untuk x mendekati 1 dikali limit dari x untuk x mendekati 1 sama dengan 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan 2. Atau bisa juga diperoleh dengan limit dari 2x kuadrat untuk x mendekati 1 sama dengan 2x kuadratnya ini kita pecah menjadi 2 dikali x kuadrat, yaitu limit 2 dikali x kuadrat untuk x mendekati 1. Setelah itu kita pecah limitnya, yaitu menjadi limit dari 2 untuk x mendekati 1 dikali dengan limit dari x kuadrat untuk x mendekati 1 sama dengan 2 dikali 1 kuadrat sama dengan 2. Atau bisa juga menggunakan langkah yang ketiga ini atau cara yang ketiga, yaitu limit dari 2x kuadrat untuk x mendekati 1. 2x kuadratnya ini kita pecah menjadi 2x dikali dengan x, sehingga limit dari 2x untuk x mendekati 1 dikali dengan limit dari x untuk x mendekati 1, sehingga hasil akhirnya adalah 2. Selanjutnya kita ke sifat limit fungsi yang keenam, yaitu misalkan f dan g adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati c, maka
nilai limit dari fx plus minus gx untuk x mendekati c sama dengan nilai limit fx untuk x mendekati c plus minus nilai limit gx untuk x mendekati c. Artinya bagaimana? Jika kita mempunyai dua fungsi yang dijumlahkan, kita hitung limitnya, maka nilai limitnya itu sama dengan limit fungsi yang pertama ditambah atau dikurangi dengan nilai limit fungsi yang kedua. Contohnya, misalkan y sama dengan fx sama dengan x kuadrat min 4x. Nilai fungsi dari fx sama dengan x kuadrat min 4x sama pada saat x mendekati 1, yaitu kita perhatikan tabel di bawahnya, yaitu ketika kita lihat nilai x yang semakin mendekati 1 dari arah kiri, maka akan menghasilkan fx atau y yang hasilnya sama dengan ketika kita mendekati 1 dari arah kanan. Sehingga diperoleh limit dari x kuadrat min 4x untuk x mendekati 1 dari arah kiri hasilnya adalah min 3. Dan min 3 ini sama dengan ketika kita menghitung nilai limit dari x kuadrat min 4x untuk x mendekati 1 dari arah kanan. Atau dari notasi ini bisa kita tuliskan langsung, yaitu limit dari x kuadrat min 4x untuk x mendekati 1 sama dengan 3. Bila diuraikan prosesnya atau kita hitung dengan mensubstitusikan nilai x, maka diperoleh juga nilai akhirnya adalah negatif 3. Oke, selanjutnya kita beralih ke sifat-sifat limit fungsi yang ke-7, yaitu misalkan f dan g adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati c dengan c adalah bilangan real, maka nilai limit dari fx per gx untuk x mendekati c akan sama dengan nilai limit fx untuk x mendekati c per nilai limit dari gx untuk x mendekati c, dengan syarat limit dari gx untuk x mendekati c tidak sama dengan 0. Maksudnya gimana? Misalkan kita mempunyai dua fungsi yang berbentuk pecahan, yaitu fx per gx, maka nilai limit fungsinya akan sama dengan limit dari fungsi pertama per limit dari fungsi kedua. Contohnya adalah misalkan y sama dengan fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x per 2x kuadrat ditambah x, maka nilai dari y sama dengan x kuadrat plus 4x per 2x kuadrat plus x pada saat x mendekati 1, yaitu kita perhatikan tabelnya. Ketika nilai x semakin mendekati 1, maka diperoleh nilai y yang semakin mendekati suatu titik tertentu yang hasilnya sama dengan ketika nilai x mendekati 1 dari arah kanan. Diperolehlah dari tabel tersebut nilai limit dari x kuadrat plus 4x per 2x kuadrat plus x untuk x mendekati 1 dari arah kiri sama dengan 1,67. 1,67 ini juga merupakan nilai dari limit dari x kuadrat plus 4x per 2x kuadrat plus x untuk x mendekati 1 dari arah kanan. Atau bisa kita tuliskan langsung dengan limit dari x kuadrat plus 4x per 2x kuadrat plus x untuk x mendekati 1 sama dengan 1,67. Versi yang kedua yaitu bila kita uraikan prosesnya, maka diperoleh limit dari x kuadrat plus 4x
per 2x kuadrat plus x untuk x mendekati 1 juga akan diperoleh nilainya yaitu 1,67. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat limit fungsi yang terakhir, yaitu sifat ke-8. Misalkan f adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati c, dengan c adalah bilangan real dan n adalah bilangan positif. Maka nilai limit dari fx pangkat n untuk x mendekati c sama dengan nilai limit dari fx untuk x mendekati c pangkat n. Maksudnya gimana? Ketika kita mempunyai suatu fungsi yang ada pangkatnya, maka nilai limitnya sama dengan limit dari fungsi tersebut dipangkatkan n, dengan n adalah suatu bilangan real positif. Contohnya nih, misalkan y sama dengan fx sama dengan 8x pangkat 3, maka nilai y sama dengan 8x pangkat 3 pada saat x mendekati 1 adalah, perhatikan tabel berikut. Ketika nilai x semakin mendekati 1 diperoleh nilai y yang juga sama dengan ketika nilai x semakin mendekati 1. Dari tabel ini diperoleh bahwa nilai limit dari 8x pangkat 3 untuk x mendekati 1 dari arah kiri itu sama dengan 8. Dan 8 juga merupakan nilai limit dari 8x pangkat 3 untuk x mendekati 1 dari arah kanan. Atau dapat kita tuliskan langsung dengan limit dari 8x pangkat 3 untuk x mendekati 1 sama dengan 8. Bila prosesnya diuraikan atau bila kita menggunakan substitusi untuk mengerjakan soal ini, maka diperoleh limit dari 8x pangkat 3 untuk x mendekati 1 sama dengan limit dari 2x dipangkatkan 3 untuk x mendekati 1, sehingga hasil akhirnya sama, yaitu untuk limit dari 8x pangkat 3 untuk x mendekati 1 nilainya adalah 8. Oke, dari 8 sifat ini saya kira teman-teman sudah paham ya dari penjelasan tadi. Setelah ini kita menuju ke bagaimana sih kita menentukan nilai dari suatu limit fungsi? Sebelum itu kita pahami bahwa terdapat dua kemungkinan fungsi, yaitu terdefinisi pada x sama dengan c dan tidak terdefinisi pada saat x mendekati c. Artinya bagaimana? Artinya nilai fc akan mempunyai bentuk tak tentu seperti 0/0, tak hingga per tak hingga dikurangi tak hingga pangkat tak hingga, dan lain-lain. Maksud dari nilai fx yang tidak terdefinisi atau nilai fungsi atau nilai limit fungsi yang tidak terdefinisi, yaitu hasilnya itu tidak kita kenali atau hasilnya itu tidak bisa terdefinisi atau tidak bisa kita definisikan. Untuk itu kita perlu memahami langkah-langkah dalam menentukan nilai limit fungsi, yaitu langkah atau cara yang pertama, kita substitusikan dulu x sama dengan c ke fungsi fx. Ketika fx-nya itu terdefinisi, maka kita boleh menggunakan cara ini. Akan tetapi ketika nilai fx-nya tidak terdefinisi, maka kita perlu menggunakan cara yang lain, yaitu yang kedua, mencari beberapa titik pendekatan nilai fungsi atau numerik.
mencari beberapa titik pendekatan nilai fungsi ini menggunakan bentuk tabel yang sudah kita bahas di slide-slide sebelumnya, yaitu mengenai sifat-sifat dari limit fungsi. Oke, untuk cara yang ketiga yaitu dengan cara memfaktorkan atau disebut dengan faktorisasi. Faktorisasi ini digunakan ketika kita sudah mensubstitusikan nilai X sama dengan C dan diperoleh nilai yang tidak terdefinisi, maka kita boleh memfaktorkan fungsi yang ada. Oke, cara selanjutnya adalah menggunakan grafik fungsi. Artinya kita harus menggambar fungsi-fungsi yang diketahui di soal, lalu kita tentukan nilai dari fx atau nilai dari limit fungsi yang bersangkutan. Dari sini paham ya teman-teman mengenai langkah-langkah atau cara yang dapat digunakan untuk menentukan nilai limit fungsi. Jangan khawatir, kita akan bahas contohnya, yaitu contoh tentukan nilai limit dari x kuadrat min 3x plus 2 untuk per x kuadrat min 4 untuk x mendekati 2. Saya ulangi, tentukan nilai limit dari x kuadrat min 3x plus 2 per x kuadrat min 4 untuk x mendekati 2. Caranya gimana? Caranya pertama kita substitusikan dulu X sama dengan 2, yaitu F2. Kita cari nilai F2-nya. Diperoleh F2-nya 0/0. Dari sini dapat kita mengerti bahwa nilai limit fungsi ketika kita substitusikan X sama dengan C, nilainya menghasilkan suatu fungsi yang tidak terdefinisi atau menghasilkan bentuk tak tentu. Yang kedua, kita coba dengan melakukan atau dengan cara faktorisasi, yaitu kita masukkan X sama dengan 2 ke dalam X di soal, tapi dengan cara kita faktorkan dulu fungsi yang ada di soal, yaitu untuk limit dari x kuadrat min 3x plus 2 per x kuadrat min 4 untuk x mendekati 2 sama dengan x kuadrat min 3x plus 2 nya kita faktorkan menjadi x min 2 dikali dengan x min 1 per x kuadrat min 4 kita faktorkan menjadi x min 2 dikali dengan x plus 2. Dari sini kita peroleh limit dari x min 1 per x plus 2 untuk x mendekati 2. Diperolehlah hasil akhir 1/4. Dari sini dapat teman-teman pahami bahwa ketika kita menggunakan cara substitusi dihasilkan bentuk tak tentu, maka kita dapat menggunakan cara lain, yaitu dengan cara faktorisasi, dengan memfaktorkan fungsinya atau fungsi yang diketahui di soal terlebih dahulu. Setelah itu pasti akan dihasilkan nilai dari limit yang bersangkutan. Oke, dari sini saya kira teman-teman pasti sudah mengetahui atau memahami mengenai limit fungsi aljabar ya. Untuk itu silakan teman-teman coba latihan soal yang ada di slide ini, yaitu yang pertama, tentukan nilai limit dari 6 ditambah X untuk X mendekati 2 dengan menggunakan pendekatan nilai fungsi atau dengan menggunakan pendekatan menggunakan tabel. Soal yang kedua yaitu jika fx sama dengan fx mempunyai dua nilai, yaitu fx bernilai x ditambah 2 jika x kurang dari sama dengan 1, fx bernilai 4 min x jika x lebih dari sama dengan 1. Jika fx mempunyai dua kemungkinan nilai ini, maka tentukan nilai dari limit dari fx untuk x mendekati 1.
Soal yang ketiga, tentukan nilai dari limit dari 2x min 1 pangkat 4 untuk x mendekati 1. Silahkan dicoba ya teman-teman, kerjakan di buku tugas ya yang kalian miliki. Oke, sampai di sini pembahasan kita mengenai limit fungsi kuadrat. Terima kasih, semoga penjelasan ini memudahkan teman-teman dalam memahami limit fungsi ya. Terima kasih atas perhatian.